Saya, Laudia Bunga Violin dengan NPM 235108105. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perpajakan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Sebelumnya, apa sih definisi pajak? Jadi, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Nah, hasil dari pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan demi kepentingan seluruh masyarakat. Dengan kata lain, pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Meskipun seseorang tidak langsung merasakan manfaat setelah membayar pajak, sesungguhnya pajak hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti jalan raya yang kita lalui, sekolah negeri yang bisa kita diakses, terus rumah sakit yang disubsidi, hingga keamanan negara, semua dibiayai dari pajak. Selanjutnya, pajak sendiri pun memiliki ciri-ciri. Ada 3. Yang pertama, berdasarkan undang-undang, yaitu di mana pemungutannya memiliki dasar hukum yang jelas. Yang kedua, bersifat memaksa. Jadi, wajib pajak yang memenuhi syarat tidak dapat menolak kewajiban membayar. Dan yang terakhir, tidak ada kontraprestasi langsung, di mana pembayaran pajak tidak menerima imbalan langsung dari pajak yang dibayarkan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pajak. Yang pertama, ada pajak pusat. Jadi, pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penerimanya digunakan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pajak pusat sendiri digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional seperti pembangunan jalan tol, jembatan antar provinsi, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan negara. Ada jenis dan contoh dari pajak pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yang dimana dipungut atas penghasilan orang pribadi atau badan, misalnya gaji, honorarium, atau laba usaha. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yang dimana dikenakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa, misalnya belanja kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang dimana dikenakan pada konsumsi barang mewah, misalnya membeli mobil sport, perhiasan, atau membeli kapal pesiar. Dan yang terakhir ada bea materai, yang dimana dipungut atas dokumen tertentu, misalnya akta perjanjian, kwitansi, atau kontrak kerja. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang pajak daerah. Apa sih pajak daerah itu? Jadi, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, hasil penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Di pajak provinsi, yang pertama ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, yang dimana pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Contohnya, seorang warga Lampung yang memiliki sepeda motor wajib membayar PKB setiap tahun melalui Samsat. Yang kedua, ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, di mana pajak yang dikenakan pada proses peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Contohnya, jika seseorang membeli mobil bekas dan balik nama STNK atau BPKB atas namanya, maka wajib membayar BBNKB. Yang ketiga, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, yang dimana pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Contohnya, setiap liter bensin yang dibeli di SPBU sudah termasuk komponen PBBKB yang disetor ke pemerintah provinsi. Dan yang terakhir ada pajak air permukaan, yaitu pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air di permukaan. Contohnya, perusahaan air minum daerah atau PDAM atau pabrik yang menggunakan air sungai untuk proses produksinya wajib membayar pajak ini.
Selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota. Jadi, pajak ini tuh dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan jenis-jenis pajak sebagai berikut. Yang pertama ada pajak hotel. Jadi, pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, penginapan, atau sejenisnya. Contohnya, tamu yang menginap di hotel di salah satu bandar Lampung dikenakan biaya tambahan pajak hotel yang sudah termasuk dalam tagihan. Yang kedua, ada pajak restoran, di mana pajak yang dikenakan atas pelayanan makanan atau minuman di restoran, rumah makan, kafe, atau sejenisnya. Contohnya, saat makan di restoran, konsumen itu tuh harus membayar harga makanan yang sudah termasuk pajak restoran. Yang ketiga, ada pajak hiburan. Jadi pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, konser, karaoke, dan diskotik. Contohnya, tiket masuk bioskop di kota tertentu sudah termasuk pajak hiburan. Yang keempat, ada pajak reklame. Jadi, di mana pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, baik dalam bentuk papan iklan, baliho, spanduk, maupun media elektronik. Contohnya, perusahaan memasang billboard iklan produk di jalan protokol suatu kota wajib membayar pajak reklame. Dan yang terakhir, ada pajak parkir. Jadi pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan sebagai usaha. Contohnya, mal atau pusat perbelanjaan yang menyediakan area parkir kendaraan itu wajib menyetorkan pajak parkir kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum perpajakan. Apa sih hukum perpajakan itu? Jadi, hukum perpajakan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum ini tuh mengatur hak dan kewajiban baik dari pihak fiskus atau pemerintah maupun wajib pajak. Hukum perpajakan sendiri tuh ada dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material itu mengatur tentang siapa yang menjadi wajib pajak, objek pajak, dan berapa besar pajak yang harus dibayar. Sedangkan hukum pajak formal yaitu mengatur tata cara pelaksanaan, pemungutan, penagihan, serta sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban. Jadi yang terakhir kita akan membahas tentang teori perpajakan. Apa sih teori perpajakan itu? Jadi teori perpajakan adalah dikemukakan untuk memberikan dasar pembenaran atas pungutan pajak. Nah, teori perpajakan sendiri itu ada 5. Yang pertama ada teori asuransi. Jadi, pajak itu dianggap sebagai premi untuk melindungi warga negaranya. Jadi, pemerintah itu berperan layaknya perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan, keamanan, dan ketertiban kepada masyarakat. Nah, dengan membayar pajak, masyarakat itu memperoleh jaminan perlindungan terhadap harta benda, jiwa, dan hak-haknya dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua, ada teori kepentingan, yang dimana pajak dibayar sesuai kepentingan yang diperoleh dari negara. Nah, semakin besar kepentingannya atau fasilitas yang dinikmati seseorang dari negara, maka semakin besar pula pajak yang harus ia bayarkan. Contohnya, perusahaan besar yang banyak menggunakan infrastruktur negara wajib membayar pajak lebih tinggi daripada usaha kecil. Yang ketiga, ada teori daya pikul, di mana pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi harus membayar pajak lebih besar, sedangkan yang berpenghasilan rendah membayar lebih sedikit. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dalam beban pajak. Yang keempat ada teori bakti, di mana pajak adalah bentuk bakti warga negara kepada pemerintah. Nah, membayar pajak itu kan dianggap itu sebagai pengabdian atau sumbangsih warga untuk mendukung penyelenggaraan negara. Nah, pajak dalam hal ini tuh dipandang bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial gitu. Yang kelima ada teori asas daya beli, di mana pajak dipandang sebagai sarana untuk mengatur daya beli masyarakat. Contohnya, pajak barang mewah atau PPNBM itu untuk menekan konsumsi barang mewah, atau pajak tinggi pada rokok untuk mengurangi konsumsi. Nah, dengan mengenakan pajak, daya beli masyarakat itu dapat diarahkan atau dikendalikan agar sesuai dengan kondisi perekonomian negara.
Jadi, kesimpulannya adalah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan nasional maupun daerah. Pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah dengan jenis dan objeknya masing-masing. Hukum perpajakan hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak, sementara teori perpajakan hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Sementara teori perpajakan memberikan landasan filosofis dan ekonomis dalam praktik perpajakan. Dengan membayar pajak, masyarakat secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama dan pembangunan negara.